kabar pemirsa? Kembali lagi di program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ya, saat ini tim Suara Dapil sudah berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Patung Raden Intan II. Sebelum mengikuti kegiatan anggota DPR RI, ada baiknya kita saksikan profil Dapil Lampung berikut ini. Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung. Dalam pembagian daerah pemilihan, Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 dapil, yaitu Dapil Lampung 1 dan Lampung 2. Dapil Lampung 1 meliputi 8 kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro. Dapil Lampung 1 menempatkan wakil rakyat sebanyak 9 anggota dewan yang duduk di DPR RI. Dan kali ini tim Suara Dapil akan mengupas salah satu wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 pada periode 2014 hingga 2019. Siapa dia pemirsa? Beliau ialah Ibu Dwi Arum Hadiati yang duduk di Komisi 6 dari fraksi Partai Golongan Karya. Ya pemirsa Suara Dapil, setelah menyaksikan profil Dapil Lampung 1 kali ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan dari Ibu Dwi Arum Hadiati yang juga duduk di fraksi Partai Golongan Karya dan duduk di Komisi 6 DPR RI. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Perjalanan awal tim Suara Dapil saat mengikuti kegiatan Ibu Dwi Arum Hadiati di dapilnya adalah menuju Hotel Urban Style yang berlokasi di Pringsewu. Di lokasi tersebut beliau melakukan penyerahan bantuan IKM atau industri kecil menengah. Di negara berkembang, IKM merupakan salah satu sektor penyangga dan tulang punggung perekonomian nasional yang harus terus diperkuat. Dengan kontribusi tersebut, maka IKM memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. IKM itu merupakan ujung tombak ya perekonomian yang paling grassroots, yang paling bawah pergerakan ekonomi kita. Dan mudah-mudahan ke depan harapan kita IKM-IKM yang ada di Kabupaten Pringsewu dapat meningkatkan kembali ya perekonomian, kemudian memberdayakan masyarakat di sekitar, dan bantuan alat ini untuk produksi usahanya bisa merekrut tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Itu yang lebih penting. Kedepannya tentunya saya harapkan saya bisa tetap konsisten untuk berjuang memikirkan IKM-IKM yang ada di Dapil Lampung 1, terutama kalau IKM itu tidak hanya permodalan gitu loh yang mereka butuhkan, tapi juga tentunya di samping mesin dan peralatan juga adalah pendampingan dan pembinaan dari kementerian, dari dinas, dan tentunya juga dari saya yang menjadi wakil mereka di Dapil Lampung 1. Bantuan di sini kan saya berupa mendapat mixer dan dandang ya. Sebelumnya itu agak sedikit bahan peralatannya, tapi setelah dapat ini sangat membantu karena peralatannya menambah dan kelompok jadi bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Setelah mengikuti kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah, tim Suara Dapil berkesempatan mengikuti kegiatan Ibu Dwi Arum Hadiati selanjutnya, yaitu bertemu dengan penerima bantuan IKM mesin jahit yang berlokasi di Pringsewu. Kedatangan Ibu Dwi Arum Hadiati mendapat sambutan hangat dari kelompok IKM penerima bantuan mesin jahit, karena beliau dianggap mampu memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di pemerintahan. Saya Bu ya.
Itu desa ya. Tapi kalau kelompok ini baru. Kalau masing-masing kelompok. Iya, jadi masing-masing bisa jahit. Iya. Terus bisa ini ya Bu ya, jadi lebaran nanti kalau udah terbentuk konveksi ya Bu ya. Nah, nanti kan bisa kita fasilitasi untuk Ibu punya koneksi-koneksi atau kerjasama. Tapi sementara Ibu memasarkannya juga melalui online Bu. Dari pemerintah sendiri nih, kira-kira ada nggak sih program pelatihan khusus buat ibu-ibu supaya lebih kreatif lagi nih? Kalau dari dinas pasti ada program itu, karena kami tahu di pusat program pelatihan itu hampir di setiap kementerian tuh ada. Begitu juga pasti di Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi tentunya dinas juga memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa menjangkau semua kelompok IKM ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, mungkin disitulah saya ikut berperan serta gitu loh, membantu berkoordinasi agar gimana caranya masyarakat khususnya yang bergerak di bidang IKM ini bisa terbantu gitu, terbina itu mungkin. Ya pemirsa Suara Dapil, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Usai pertemuan, Ibu Dwi Arum Hadiati melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan perwakilan warga dari berbagai penjuru Kabupaten Pringsewu. Dengan kelompok tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya Bapak Ibu. Jadi masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pesawaran ini tidak mudah terpecah belah. Ada yang Bapak-bapak Ibu-ibu diskusikan atau disampaikan, mungkin ada persoalan-persoalan yang terkait dengan disintegrasi atau Ya pemirsa, tim Suara Dapil kali ini sudah berada di Kabupaten Pesawaran. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Perjalanan selanjutnya, Ibu Dwi Arum Hadiati mengunjungi rumah warga penerima bantuan mesin pengayak gula. Hari ini kita mau melihat IKM yang kemarin menerima bantuan wajan. IKM-nya itu bergerak di bidang pengolahan gula aren ya. Kedatangannya pun disambut hangat oleh para konstituennya. Selain memberikan bantuan, para kelompok IKM juga mencurahkan aspirasi dan pesan untuk Ibu Dwi Arum Hadiati ke depannya. Air nira ini kalau jadi gula sepuhnya sekitar 3,5 kilo sampai 4. Kalau kita ngayak manual itu dalam 1 jam paling kita maksimal bisa 20 kilo. Tapi kalau dengan mesin ini kita bisa 100 kilo. 20 kilo tuh satu orang. Ya. Tapi kalau dengan menggunakan mesin ini hanya butuh waktu setengah jam dalam 1 kintal. Oh. Ada aspirasi apa lagi nih Bu yang mau disampaikan ke Ibu Arum? Kalau saya lebih ke oven ya, oven gula semua. Oven. Karena secara faktor kebetulan kemarin saya ikut pertemuan dengan para buyer. Saya kebetulan dapat buyer dari Singapura, tapi karena saya nggak punya mesin ovennya, jadi saya belum bisa kapasitas banyak. Dalam 1 bulan saya hanya mampu 5 kuintal atau 500 Sedangkan kilogram. permintaannya berapa Bu? Permintaannya itu saya 3 ton 1 bulan. Nanti kalau ada misalnya kementerian mau mengadakan pameran, Ibu bisa ikut produknya gitu. Jadi ini yang dihasilkan melalui proses gula cetak. Oh, ini Kita gula rajang, cetaknya. ya, kita rajang menggunakan mesin, terus kita pengeringan manual, kita jemur, kita ayak seperti ini hasilnya. Oh, itu makanya butuh oven Ya. supaya kalau musim hujan ibu-ibu nggak repot ya. Iya, betul. Ini apa Bu? Jahe. Iya, gula jahe. Gula jahe itu berarti gula yang kasar Gula itu. putih, Gula putih. sama air jahe. Oh, sama air jahe aja.
Berarti ampas jahenya dibuang? Atau dimanfaatkan lagi? Ampas jahenya? Itu bunda yang Maryam dari KUB Delima, Desa Banjarnegeri, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian berupa alat mesin pengayak gula semut yang difasilitasi oleh Ibu Arum. Di sini kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Arum. Semoga ke depannya kita masih tetap bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Kita sudah sampai ini di Padang Cermin. Ini lokasi penerima bantuan bibit kakao untuk kelompok petani kakao juga gitu loh. Kakao merupakan komoditas perkebunan unggulan yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Namun, saat ini kondisi pertanian kakao kurang memuaskan. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan busuk, jamur, dan kanker batang. Melalui bantuan bibit kakao sambungan yang diberikan oleh Ibu Dwi Arum Hadiati, diharapkan dapat meringankan beban petani kakao dan mampu membangkitkan kembali produksi kakao serta dapat mensejahterakan petani kakao di Lampung. Kami selaku kelompok tani makmur abadi yang selama ini memelihara kakao, ternyata dari tahun 2015 kami merasa kesulitan atas pemeliharaan kakao dengan hasil yang kurang memuaskan. Atas bantuan dari Ibu Arum nantinya kita bisa menjadi petani kakao yang sejahtera sesuai apa yang kami harapkan. Syukur alhamdulillah apabila bantuan bibit kakao itu yang kita kembangkan sendiri ya Pak Edi ya. Kita kembangkan sendiri, kemudian juga memang bertujuan agar bisa memperbaiki nasib petani kakao di Kabupaten Pesawaran khususnya. Ya semoga bibit kakaonya bisa bermanfaat ya Pak ya, dan bisa memperbaiki kesejahteraan petani, itu harapan saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti lain waktu, lain kesempatan disampaikan lagi kepada saya, nanti saya lihat juga hasil panennya. Ya. Gimana nih Bu, untuk langkah-langkah konkret ke depannya mau seperti apa dan bagaimana? Iya, jadi kalau saya kan memang sejak 2015 ya, sampai dengan saat ini kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik itu pelaku IKM, baik itu kelompok tani, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ibu-ibu pengajian dan sebagainya, itu saya sistemnya gitu loh, sistem kerjanya adalah melakukan pembinaan, Mbak. Jadi tidak hanya seperti di sini, tidak hanya kita kasih bibit kakaonya saja, tapi juga petani itu kita dampingi, kita nanti ada tim saya yang datang lihat gitu loh, bagaimana hasil sambung sampingnya, kemudian bagaimana hasil buah kakaonya, kemudian nanti kita carikan pasarnya agar petani juga, kelompok tani tidak kesulitan untuk kemana nih mau jual hasil kakao yang sudah difermentasi ini kemana gitu, jadi kita bantu. Begitu juga IKM gitu, tadi kayak IKM kan oleh petani, kelompok masyarakat itu adalah pendampingan yang konsisten gitu loh. Nah, mungkin itu ke depan juga itu yang akan terus saya lakukan gitu untuk masyarakat, supaya masyarakat juga merasa bahwa wakil rakyat itu, wakil masyarakat di Dapil Lampung 1 ini adalah wakil yang juga mengayomi mereka seperti itu. Ya pemirsa, kami masih terus akan mengikuti kegiatan dari Ibu Arum, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Di hari terakhir, Ibu Dwi Arum Hadiati mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatannya di salah satu sentra jamur tiram di Kabupaten Pringsewu. Seperti biasa, kedatangannya disambut hangat oleh para konstituennya yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Bagi para pemula, mungkin sedikit asing dengan istilah backlog. Media tanam budidaya jamur tiram yang dikemas dalam plastik dengan bentuk sedemikian rupa. Komposisinya pun berbeda-beda, karena setiap pembudidaya memiliki komposisi media yang khas hasil dari penelitian pribadinya. Sudah tentu kecocokan media terhadap pertumbuhan sangat tergantung pada jenis kayu yang digunakan, suhu udara, dan jenis jamur tiram. Kami budidaya jamur ini sudah mulai tahun sekitar 2014. Kita sudah mulai dikit-dikit kita bentuk kelompok. Kemudian pada tahun 2017 alhamdulillah ada perhatian dari Ibu Arum sehingga beliau memberikan bantuan. Yang alhamdulillah dengan bantuan itu kami bisa meningkatkan produksi jamur yang tadinya kita per hari mungkin hanya 500 backlog ya. Dengan adanya bantuan mesin pengemas itu kita bisa sampai 800 sampai 1000 log per hari. Ini kita bisa produksi sehari itu sampai 1000 log dengan bantuan yang diberikan oleh Ibu Arum tadi. Harapan ke depan kami minta terus dibimbing, kemudian diperhatikan, kemudian diayomilah sehingga produktivitas ini meningkat, akhirnya pendapatan masyarakat juga meningkat. Kelompok tani kami ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak teman-teman kampung kami yang ikut kelompok sehingga insya Allah sedikit demi sedikit kesejahteraan petani kami meningkat. Kalau bisa kami minta untuk mesin pengolah supaya jadi jamur kripsi. Artinya kita bisa memproduksi dalam bentuk yang sudah jadi siap dimakan gitu. Kegiatan Ibu Dwi Arum Hadiati tidak berhenti sampai di situ saja. Perjalanan dilanjutkan menuju salah satu pabrik tahu di Gadingrejo, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Kedatangannya pun kembali disambut hangat oleh para pekerja pabrik. Di tengah-tengah kesibukan para pekerja, Ibu Dwi Arum Hadiati menyempatkan diri membantu proses menutup tahu dengan kain. Menurut salah seorang pekerja, sebelum ada bantuan diesel dari Ibu Dwi Arum Hadiati, hasilnya benar-benar kurang maksimal. Namun, sesudah adanya bantuan diesel, pekerjaan menjadi lebih cepat dan hasilnya pun maksimal. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan mutu dan produksi, serta kesejahteraan para pekerja pun meningkat. Ya Bu, dari kemarin kita sudah mengikuti kegiatan Ibu nih Bu. Gimana nih Bu, ada kendala apa nih Bu tentang Ibu mengunjungi di dapil Ibu ini? Terus tentang masalah geografis atau dari konstituennya yang begitu kurang paham tentang mengajukan bantuan itu sendiri Bu? Kalau kendala sih secara teknis nggak ada ya. Kalau kendala secara teknis, baik itu terkait bantuan, baik itu terkait kinerja lah sebagai wakil rakyat di Dapil Lampung 1. Tapi tentunya karena ini tahun politik, tentunya kendala-kendala yang ada adalah memberikan pemahaman atau pendidikan politik ya kepada masyarakat, kepada konstituen, bahwa di zaman saat ini gitu loh, dengan peraturan KPU yang semakin ketat, kemudian dengan banyaknya kejadian terkait OTT KPK dan yang lain-lain, betapa pentingnya masyarakat itu memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah pertama. Kedua, amanah itu kan tidak hanya tidak money politik ya. Yeah. Nah, ini harus dibedakan Mbak, ada money politik, ada cost politik, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau money politik itu tentunya saat ini sudah ada peraturan yang mengikat secara hukum bahwa
baik pelaku maupun penerima, artinya kandidat yang melakukan money politik itu juga bisa ada jerat hukumnya. Begitu juga masyarakat yang menerima. Nah, itu mungkin hal yang seperti itu karena mungkin masyarakat sudah mengikuti tahun-tahun sebelumnya gitu loh, bahwa kalau misalnya tahun politik, pilpres, pileg, pilgub, pilbub gitu, itu sudah terbiasa ada money politik gitu loh. Jadi pemahaman merubah mindset itu yang agak sulit, dan mengajarkan masyarakat bahwa bagaimana sih memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang amanah, kemudian juga calon anggota legislatif yang benar-benar berkomitmen kepada masyarakat untuk mengabdikan diri, waktu, dan tenaganya untuk memikirkan masa depan masyarakat. Lalu Ibu sudah cukup merasa puas belum dengan apa yang Ibu sudah lakukan di DPR RI maupun yang di Dapil ini, Bu? Belum lah. Jadi kalau misalnya kita bicara puas ya, tentunya terkait kinerja saya belum puas karena dari 8 kabupaten kota yang harusnya bisa merasakan manfaatnya memiliki wakil di Dapil Lampung 1, wakil rakyat yang memang asli orang Lampung, selama hampir 5 tahun ini menjadi wakil di Dapil Lampung 1, saya merasa apa yang saya lakukan, khususnya terkait bantuan-bantuan itu belum merata semua desa di 8 kabupaten kota. Jadi memang target saya, harapan saya, dan usaha saya adalah agar semua minimal satu desa itu satu kali merasakan pernah dibantu, baik itu kelompok IKM-nya, kelompok ibu-ibu KWT, kelompok pengajian, ataupun kelompok tani, peternak, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang menjadi harapan saya. Jadi kalau ditanya puas apa tidak puas, tentunya satu periode ini belum. Dan kemudian juga yaitu masih banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang rasanya belum bisa terselesaikan di satu periode ini gitu loh. Jadi dan banyak program-program yang harus saya lakukan, terutama program pembinaan, pendampingan kepada masyarakat desa ya, di desa, di dusun itu yang harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Tapi sudah cukup banyak program terrealisasikan ya, Bu? Ya, jadi setiap tahun itu tidak kurang dari 700 proposal kami terima dari masyarakat. Kemudian juga alhamdulillah sampai dengan 2019 ini mungkin ya 90% lah ya, 90 sampai ya hampir semua bahkan itu bisa kami realisasikan gitu. Terakhir nih, Bu, closing statement dari Ibu apa untuk Dapil ini khususnya? Harapan saya masyarakat di Dapil Lampung 1 khususnya itu benar-benar bisa memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar menunjukkan kinerjanya, dedikasinya, dan juga pengorbanannya untuk masyarakat di Dapil Lampung 1. Ya, pemirsa Suara Dapil, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan dari Ibu Arum selama di Dapil Lampung 1 ini. Semoga aspirasi rakyat dapat terrealisasikan dan dapat masukan yang berharga bagi Ibu Arum. Terima kasih, Bu, sudah diperbolehkan tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan Ibu selama 3 hari ini, Bu. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih TV Parlemen udah berkenan meliput mengikuti kegiatan saya selama 3 hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua di TV Parlemen. Ya, dari Provinsi Lampung, sampai jumpa di Suara Dapil berikutnya.